Terima kasih teman-teman yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring mata pelajaran prakarya dengan aspek pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Mari kita perhatikan peta materi berikut ini. Pengolahan bahan pangan ikan dan daging yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengolah ikan dan daging menjadi olahan pangan setengah jadi, yang meliputi mulai dari pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, sampai ke pengemasan dan penyajian produk olahan. Yang pertama adalah jenis ikan berdasarkan ekologinya. Adalah 1. Ikan tawar, contohnya ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Berikutnya ikan air payau, contohnya ikan bandeng, ikan kakap. Dan yang terakhir adalah ikan air laut, contohnya meliputi ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Ikan perairan air tawar. Ikan perairan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Contohnya seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar ini sebagai bahan pangan adalah salah satunya ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Cirinya, kulitnya licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Nah, untuk contoh dari hasil pengolahan ikan lele bisa berupa pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, lele asap, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Untuk bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut berukuran pendek. Nah, secara umum hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik dan hanya sebagian kecil saja yang tubuhnya tidak tertutup oleh sisik. Untuk warna tubuhnya berwarna abu-abu mengkilap. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas. Jenis ikan air tawar yang ketiga adalah ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan yang berbadan pipih dan berenang secara bergerombol atau berkoloni. Ikan bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Dari arah samping, tubuh ikan bawal tampak membulat. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis, bisa juga diolah menjadi ikan bawal bakar. Berikutnya adalah ikan perairan air payau. Contohnya ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut. Namun, sekarang ikan bandeng banyak dibudidayakan di perairan air payau. Ikan bandeng mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki tubuh memanjang yang agak gepeng, warna hitam kehijauan, dan keperakan di bagian sisi. Saat ini hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah bandeng presto dan otak-otak bandeng. Ikan air payau yang berikutnya adalah ikan kakap. Ikan kakap ada 2. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Ikan kakap merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan frozen food atau makanan beku, seperti otak-otak, siomay, nugget, dan lain sebagainya.
Jenis ikan berdasarkan ekologinya yang ketiga adalah ikan air laut. Contohnya ikan tuna. Ikan tuna adalah ikan perenang. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisi-sisi kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan ikan tuna bisa berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan sebagainya. Contoh ikan air laut yang kedua adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Hidupnya secara bergelombol dengan yang tidak jauh dari pantai. Untuk ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri bisa berupa siomay, bakso, pempek, kerupuk, dan sebagainya. Contoh ikan air laut yang ketiga adalah ikan kembung. Ini bukan jenis penyakit, melainkan jenis ikan yang hidup di air laut. Ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atas, dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk, dua ban warna keemasan di bawah garis rusuk, sirip punggung abu-abu kekuningan. Ikan ini memiliki panjang maksimum 35 cm dengan panjang rata-rata 20 sampai 25 cm. Biasanya ikan kembung diolah menjadi bumbu balado, bumbu kuning, maupun bisa diolah menjadi olahan ikan kembung tanpa duri. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada ikan, kalian bisa memperhatikan tabel di bawah ini. Kandungan gizi per 100 gram. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.